Jadi bukan sebab strata seorang ibu, bukan sebab pendidikan yang sampai sekian bagi seorang ibu, tapi bagaimana kita sebagai seorang ibu enggak berhenti dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu banyak caranya. Yang pertama, sekolah formal, jelas, ya, kuliah, nah itu. Kalau nggak bisa, karena kan Bu, yang namanya kuliah itu harus konsisten waktu, target, ujian, ya nggak ada usaha sering, nggak ada. Ini ada yang masih penasaran pengen kuliah? Kayaknya sih, nah, gitu ya. Ilmu pertama dicari dengan ilmu formal di bangku kuliah. Kalaupun tidak, yang tidak resmi, seminar. Turun grade-nya, seminar, ikutin kajian, seminar. Seminar itu Bu, memang ada tema dan dia bersinergi, dia berkelanjutan. Jadi dalam satu hari itu bisa beberapa term, sehingga kita mendapatkan kepuasan ilmu. Kalau memang kita nggak bisa mendapatkan yang bertahun-tahun, dapetin aja yang sehari, yang 2 hari itu seminar. Kalaupun nggak gitu, Ustazah boro-boro pergi pagi pulang sore, lah itu anak bagaimana? 4, cucu titipin 3, bapaknya lagi atuh. Kayaknya kalau pergi pagi pulang sore nggak bisa, Ustazah. Oleh karena itu, diantaranya adalah datang ke majelis ilmu. Majelis ini ilmu. Ini tanpa disadari kan, saya pun bukan ngajarin, bukan. Karena saya yakin yang hadir di hadapan saya lebih senior daripada saya. Ya, kayaknya zaman-zaman kalau saya kan agak-agak milenial, kalau ibu kan maaf, bercanda biar nggak ngantuk ya Bu ya. Artinya saya kan ngajarin karena yakin usia ibu lebih lah ya. Saya nggak bilang lebih apa gitu ya. Artinya pengalaman dalam membesarkan anak lebih berpengalaman daripada saya. Saya hakikatnya ketika menyampaikan ini, teori yang saya sampaikan, mudah-mudahan amalan yang bisa saya laksanakan pun juga sama-sama untuk mengingatkan. Mungkin ada yang udah paham, udah Ustazah itu efektif, alhamdulillah. Oh itu ternyata efektif ya Ustazah, baru ilmu baru nih. Ayo kita amalkan sama-sama, saling. Nah kajian-kajian ilmu inilah yang yakin ketika kita menuntut ilmu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kita menuntut ilmu, Allah akan angkat derajat kita. Ketika derajat Allah sudah angkat, derajat kita sudah Allah angkat, kualitas kita sudah Allah angkat, maka otomatis kita pengen juga standar anak-anak kita pun juga akan meningkat. Mulai dari diri kita sendiri, jangan pernah berhenti ngaji. Meskipun begitu ngaji sampai rumah, ditanya sama suaminya, tadi ngaji apa? Mau ya. Yang saya ingat sih pokoknya disuruh ya. Kalaupun sekiranya nggak bisa datang ke majelis, tapi ada yang kita dapat setiap hari, baik baca buku, kemudian juga mendengarkan lewat online. Karena ini ada yang live di YouTube hari ini, alhamdulillah. Saya pun juga live di media sosial TikTok. Kenapa? Saya pengen sharing aja gitu. Nah jadi ibu pun juga bisa punya kesempatan. Kalaupun tidak di tempat yang resmi, tidak datang ke seminar, sesekali mungkin nggak bisa datang ke majelis, ambil kesempatan setiap hari harus menambah kualitas kita dengan ilmu, gimana pun caranya, yang baca buku ataupun yang online. Ya, banyak buku, banyak kajian-kajian online, banyak media sosial bisa kita ikuti di rumah. Memang bedanya di rumah sama di kajian beda. Kalau datang ke sini jadi pahalanya, bukan berarti yang online nggak dapat pahala ilmu. Cuma orang yang datang ke kajian istimewa pahalanya. Dari mulai nyari baju, ibu udah dapat pahala. Iya kan? Ini baju ini kan dari gosok pula lagi. Nyari baju, perempuan itu kan banyak skalanya. Mana bajunya, mana dalamannya, mana bajunya, mana kerudungnya. Udah dapat kerudungnya, mana ciputnya. Mana ciputnya, mana brosnya, semua disiapkan. Dari mulai nyiapin baju udah ada pahalanya. Mohon maaf kalau misalnya kita kajian di rumah, kan belum tentu berpakaian rapi dari atas sampai bawah. Kira-kira bajunya dipakai apa? Saya waktu kajian online di COVID itu kan banyak kajian online saya. Itu kan dibuka semua kamera kan. Kajian saya menyampaikan, tapi rapi, bergo panjang. Saya nggak nanya mandi belum, saya nggak tanya. Bergo panjang, rapi semuanya.
Tapi pas lagi kajian tiba-tiba ada yang bangun, pas bangun bawahnya nggak ada. Ya, tapi kan kalau kita alhamdulillah, ya dengan pakaian yang alhamdulillah semaksimal mungkin kita berpakaian rapi, itu semua ada pahalanya. Jadi yang berikutnya adalah kita sebagai ibu mendidik anak jangan pernah berhenti ngaji. Kita harus memberi contoh. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama nggak sih orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji? Tentu beda. Sama nggak sih orang yang senang kajian sama orang yang nggak senang kajian? Pasti berbeda. Makanya sebisa mungkin cari tempat ilmu dimanapun caranya. Yang penting meningkat kualitas kita dan implementasikan bagi kepada anak-anak kita. Buktikan, nyatakan kita pengen baik, kita juga pengen anak-anak kita menjadi anak yang baik. Amin ya robbal alamin. Dan yang berikutnya jamaah sekalian, sadarilah bahwa kita punya versi terbaik kita sebagai seorang ibu, bahwa doa kita menembus langit arasy. Doa kita Bu menembus langit arasy. Coba ibu pandangin anak kita ya Allah, ya. Dengan hajat kita, dengan harapan kita, dengan keinginan kita, mandangin wajah anak sambil mengatakan ya Allah, nah mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh. Sambil peluk anaknya, sambil usap-usap punggungnya kalau masih remaja. Nah, kalau udah gede masih ada mungkin. Tapi ada juga yang seperti itu masih. Ya Allah. Kalaupun misalnya dia risih, kita jangan risih. Meskipun ada aturan-aturan ya Bu, dalam keadaan tidur ya harus terpisah, Allah juga harus terjaga. Tapi yang namanya orang tua sama anak ya Allah, sesekali peluk-pelukan itu mentransfer energi positif. Begitu lagi mandang anak, ya Allah nak, mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh, usap-usap punggungnya. Lagi mau tidur ketika anak-anak yang remaja juga sambil diucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu doa. Kita punya doa yang istimewa. Kata Nabi, doa seorang ibu untuk anaknya kadu'ai li ummati, seperti doaku untuk umatku. Mustajab, istimewa. Jadi ibu punya hajat tentang anak-anak pasti banyak. Boleh minta sama orang lain. Misalnya mohon maaf, misalkan sama para ustaz yang orang alim, ustaz doain anak saya. Boleh, kenapa? Karena kita minta bertawassul dengan orang alim tersebut. Mudah-mudahan doanya mustajab. Tapi ketahuilah, doa yang paling mustajab di atas itu semua adalah doa kita. Kalau anak kita mungkin ada sesuatu yang belum sesuai harapan kita, mungkin kita belum begitu kuat doanya buat anak-anak itu. Kencengin doa di sepertiga malam terakhir, di setiap sholat duha, setiap sholat fardu, setiap mandangnya, setiap bertutur kata, ya isi semua lisan kita dengan doa. Dan itulah versi terbaik seorang ibu, doa ibu menembus langit arasy. Amin ya robbal alamin. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat kasar, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak. Kenapa? Takutnya jadi diijabah sama Allah. Makanya kalau lagi marah jangan mencaci maki. Lagi marah jangan mencoba mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar. Banyakin istighfar aja. Kebanyakan orang tua lagi marah sama anak, begitu marah apa aja diucapin. Kadang-kadang fisik pun juga kena. Tapi begitu udah reda marahnya, ngeliatin anak tidur dengan penuh tenang, dengan penuh ketenangan, nyeselnya luar biasa. Nak maafin mama ya nak, jangan sampai kayak gitu. Sebelum penyesalan itu datang, kita harus mengerem, ya, dengan menjaga lisan. Maka penuhi lisan kita dengan melantunkan, memperbanyak membaca doa. Doa tidak harus bahasa Arab, tapi doa yang kita inginkan. Kamu pengen jadi dokter, insya Allah nak kau akan jadi dokter yang soleh. Insya Allah kau akan menjadi dokter yang solehah. Kau akan menjadi seorang yang sukses. Itu doa tuh mustajab. Jadi hati-hati ucapan kita mustajab, ya. Jadi ketahui satu hal, kita punya tiket emas, kita punya golden ticket, kita punya tiket emas. Setiap ucapan kita mustajab, doa seorang ibu untuk anak-anaknya, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mulai sekarang kita rem lisan kita, jangan banyak mencaci, jangan banyak memaki, tapi banyaklah minta kebaikan kepada Allah untuk diri kita, untuk anak-anak
anak-anak kita, untuk keluarga kita. Yakin kalau nggak tahun ini, tahun depan. Kalau nggak tahun depan, 5 tahun lagi. Kalau nggak 5 tahun lagi, beberapa tahun lagi. Insya Allah doa kita menjadi doa yang mustajab. Amin ya Allah. Pengen punya mantu yang soleh-solehah, minta dari sekarang. Ustazah, anaknya masih kelas 1 SD. Minta. Karena hakikatnya minta itu kan bukan langsung diijabah hari itu, tapi itulah permintaan kita. Ya, mudah-mudahan itulah yang kita sadari bahwa banyak sekali versi terbaik kita sebagai seorang ibu. Bersyukurlah dan pertahankan. Yang pertama, ketika Allah karuniakan kita memiliki kesempatan untuk mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, lahirin lagi, musuhin lagi, lahirin lagi, musuhin lagi. Alhamdulillah, nikmat luar biasa. Gak usah khawatir tentang rezekinya. Rezeki anak-anak sudah Allah tentukan, dan itu adalah karunia dari Allah. Ustazah, tapi sekali lagi saya katakan, Ustazah, saya belum memiliki keturunan. Khair, insya Allah semua yang terbaik buat kita. Ya, insya Allah sudah siapkan nanti ada keturunan. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kesempatan di dunia, ya, yang masih punya kesempatan. Kemudian yang kedua, ketahuilah kita ini Allah ciptakan punya sifat yang lemah lembut. Jangan kita gampang marah, jangan kita gampang emosi, karena hakikatnya kita harus menjalankan lemah lembut kita, penyayang kita, sifat pelindung kita kepada anak-anak kita. Sifat-sifat yang tadi tuh layyin, hayyin, sahlin, qaribin harus kita jalankan qaribin, dekat. Kurban itu kenapa mau dibilang kurban? Karena maknanya dekat. Orang yang kurban adalah orang yang pengen dekat sama Allah, gitu ya. Nah, jadi kita buktikan kepada yang paling dekat, yaitu kepada anak-anak kita. Kemudian ketahuilah, ibu adalah pendidik buat anak-anaknya, maka kita harus memberi contoh. Bagaimana kita ingin memberi contoh kalau kita harus ilmunya? Maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Kemudian ketahuilah doa kita doa yang mustajab. Kadang-kadang ada seorang ibu yang minta, Ustazah doain anak saya. Insya Allah saya doain. Tapi saya selalu bilang, ibunya biar lebih kencang nanti doa ibu tidak tertolong. Ya, saya kadang-kadang punya hajat banyak bu sama anak-anak saya. Ya, ini karena waktunya udah mau habis. Saya punya banyak hajat. Saya menyampaikannya tidak ada penekanan. Misalkan ketika anak saya pengen A, saya ini pengen B, anak saya A, maka saya ikutin alurnya dulu gitu. Anak saya itu bu tahadus bin ni'mah, ini nggak ada kata apa-apa ya bu ya, berbagi aja. Anak saya yang pertama ketika saya ditanya waktu di pesantren, kamu mau jadi apa bang? Aku mau jadi pilot. Saya nggak sangka apa-apa, mudah-mudahan menjadi pilot yang tahu ilmu agama. Saya tanya anak saya perempuan yang kedua waktu di pesantren, kak kamu mau jadi apa? Mau jadi hakim. Saya nggak ngerti hakim bagaimana gitu. Tapi keinginan saya, ya udah nggak apa-apa, ikutin aja alurnya, jangan kita tahu ngapain kamu jadi pilot, mau mati di atas kamu, itu nggak tuh. Oh gitu, mudah-mudahan kamu jadi pilot. Jadi kita buka ruang buat dia sehingga dia percaya diri. Ya, tanya lagi 2 tahun berikutnya mau jadi apa? Mau jadi pilot. Ya mudah-mudahan jadi pilot yang soleh. Gitu. Nah kita kepengennya apa? Kita nggak tahu mana yang terbaik menurut Allah. Kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita, dan kita nggak tahu mana yang terbaik menurut Allah. Tugas kita apa? Mengikhtiarkan, memberikan pendidikan yang terbaik sambil kencengin doa. Ya Allah, saya pengen yang terbaik untuk anak-anakku. Kau yang maha mengetahui di mana tempat anakku belajar yang terbaik. Kau maha mengetahui di mana tempat anakku yang menuntut ilmu. Kau paling tahu bagaimana kelak anakku yang terbaik. Ini jadi apa? Saya cuma punya itu. Saya cuma punya golden ticket. Banyakin doa, banyak minta sama Allah. Kenapa kita harus malu minta sama Allah? Allah pengen dan Allah senang kalau seorang hamba minta kepadanya. Tahadus bin ni'mah, anak pertama saya yang tadinya pengen jadi pilot, akhirnya berubah total. Akhirnya milih sekolahnya, sekolah di Hadramaut Yaman tadi. 6 tahun, udah lulus sekarang di Jakarta, lagi nyari jodoh, doain mudah-mudahan. 6 tahun anak saya yang pertama tadinya milih pilot, tapi ternyata cinta dengan tari. Bukan karena saya nggak mau ujuk-ujuk, kamu ditariin ya? Enggak, dia senang sendiri belajar di tari selama 6 tahun. Alhamdulillah doain mudah-mudahan bisa dipertahankan hafalan Qurannya. Ya, anak laki-laki saya 25 tahun umurnya. Ya, anak kedua saya yang tadinya pengen jadi hakim, tetap pengen jadi hakim, alhamdulillah berubah dengan kekuatan ya, dengan sekemampuan doa yang saya ucapkan kepada Allah. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 2 tahun setengah berada di Al-Azhar Kayak. Jadi saya
sebagai seorang ibu semua juga punya seorang anak yang sekarang pasti sedang berikhtiar, pesantren mereka, sekolahin mereka. Pasti orang tua ingin memberikan yang terbaik, memberikan pendidikan terbaik buat mereka. Itu ikhtiar kita. Ikhtiar kita adalah menyekolahkan mereka di tempat yang terbaik. Tapi yang jangan sampai lupa adalah doa yang lebih kuat lagi, doa yang lebih kenceng lagi, minta pakai bahasa kita sendiri, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekitar 10 menit ya waktunya ya. Baik. Ustazah barangkali Boleh. kepada bunda-bunda sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh ya, oke. Siap. Ustazah, saya mau tanya beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama itu, yang sekarang itu sangat fenomenal dengan istilahnya egg freezing dan induksi laktasi. Itu kalau egg freezing itu kan membekukan setelah telur sebelum dia menikah. Kalau induksi laktasi itu memancing ASI tapi bukan anak biologisnya, tapi dia anak adopsi. Nah, itu bagaimana agama kita memandangnya? Apakah itu boleh? Nah, kalau yang egg freezing itu dipakai pada saat dia setelah menikah, gitu. Pokoknya sebelum nikah dipakai, diambil, dipakainya setelah menikah. Okay. Nah, yang kedua Pak Ustazah, ini sebagai seorang ibu menghadapi anak yang sudah dewasa, dalam kategori dewasa di atas 25, saya mau tanya, ada Ustaz yang mengatakan kalau anak yang sudah balik itu tuh sebenarnya kita itu nggak punya kewajiban lagi untuk mengurusnya, karena dia sebenarnya kalau kita mengurusnya, merawat itu sama kayak kita bersedekah. Nah, saya pengen pemahaman yang seperti ini nih, seperti apa gitu yang kita praktekkan dalam kehidupan, karena anak sudah dewasa itu kan kita berinteraksi ataupun kita mengurusnya itu yang bagaimana ya sebenarnya gitu. Mohon pencerahannya Ustazah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan ya. Saya jawab dulu yang terakhir, baru yang ke depan ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah anak-anakmu dari api neraka. Hakikatnya kita sebagai orang tua itu wajib memastikan anak kita pada jalan syariat yang benar. Karena tugas kita sebagai orang tua sampai kapan? Sampai nanti dia akhir hayat dia. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugas kita memastikan mereka pada agama yang benar. Memastikan sholatnya nih, tutup auratnya nih, dan itu tugas kita. Akan tetapi tanggung jawabnya itu sudah dibelah-belah. Ketika seorang yang belum menikah, perempuan belum menikah, maka mutlak tanggung jawab kedua orang tuanya. Kalau sudah menikah, maka beralih kepada suaminya, bukan orang tuanya lagi yang dosa. Cuma orang tua memastikan dia dalam keadaan yang benar supaya dia selamat. Tapi si tanggung jawabnya beralih kepada suami yang dosa. Suami dosa nggak memastikan istrinya dalam agama yang benar, tapi seorang ibu kan nggak pengen nanti anaknya terjerumus dalam kemaksiatan, gitu. Tetap memantau, tapi tugasnya seorang suami memastikan istri dalam agama yang benar. Nah, kalau usia 25 tahun mau nikah, udah belum nikah belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, seperti kalimat tadi pertama saya bahwa bagaimanapun anak tanggung jawab kita. Ya, nah jamaah sekalian, tetap kita harus berkewajiban memastikan agama mereka, memastikan syariat yang mereka jalankan, memastikan bagaimana ibadah mereka. Karena 3 nih faktornya, 3 yang menjadi landasan pandangannya. Pertama, memastikan akidah, jangan sampai bergoyang, jangan sampai goncang. Kedua, memastikan ibadah, jangan sampai nggak sholat, jangan sampai dia menjalankan atau makan sesuatu yang haram ibadahnya, atau sesuai itu syariat. Yang ketiga, memastikan akhlaknya baik. Ini nih orang tua,
Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Pastikan anak kita pada 3 fondasi ini: akidah, ibadah, akhlak. Cuma tugasnya ketika udah nikah sama suami. Jamaah sekalian, kita di Indonesia ini terus memiliki sebuah tanggung jawab kepada mereka. Jamaah sekalian, still digit. Saya pernah mengisi di Australia di Perth. Saya ngisi di Perth, isinya parenting. Orang Indonesia, orang Asia, orang Malaysia, beberapa orang Singapura itu yang ngerti. Tentu saya menyampaikannya dengan tausiah bahasa Melayu ya. Saya kalau pakai bahasa Inggris tadi nggak ngerti juga, karena saya pun juga nggak ngerti apa bahasa itu. Jadi ketika saya ngisi kajian di Australia, Perth di sana, itu saya mengisi parenting. Kemudian saya disangkal sama orang yang tinggal di sana. Ustazah, kami ini memang orang Melayu, ya. Tapi yang Ustazah sampaikan terkait dengan kita harus menjaga, merawat anak kita, kemudian kita harus membimbing anak-anak kita, gitu ya, meskipun di usia sudah balik dan dewasa, disangkal sama mereka. Kenapa? Kami di Australia nggak gitu. Ketika anak-anak sudah belasan tahun, tidak boleh, ada hak asasi di Australia untuk orang tua, untuk hak asasi anak untuk menentukan kehidupannya sendiri. Banyak anak-anak di luar sana yang udah belasan tahun tinggal di luar bersama dari orang tua. Ya, itu di sana. Jadi saya disangkal di sana. Saya pun baru tahu. Cuma saya bilang, apapun, saya nggak menyalahkan Australia dengan begitu negara yang sangat bersih, dengan negara yang sangat disiplin, dan saya nyaman waktu itu beberapa hari tinggal di sana. Indonesia pun juga dengan kekayaannya di negara manapun, silakan saja menyampaikan pola penyampaian pada pendidikan. Akan tetapi 3 tadi nggak bisa dihilangkan. Bagaimana orang tua memastikan akidahnya, orang tua memastikan ibadahnya, orang tua memastikan akhlaknya. Jadi mau tinggal di mana pun nggak jadi soal. Kita juga mungkin punya anak yang udah ngekos, ya mungkin di Australia sana mungkin anak belasan tahun udah punya kehidupan sendiri yang memang nggak menjadi wajib orang tua itu mengatur kehidupan anak, tapi tetap orang tua anfusakum wa ahlikum nar, fondasinya Al-Quran memastikan 3 hal ini. Jadi kalau sekiranya tinggal di sini begini keadaannya, di Australia mungkin begini keadaannya, di Timur Tengah beda lagi keadaannya. Silakan aja, tetap kewajiban kita mengajarkan, menyampaikan, meskipun dia sudah punya pilihan sendiri. Oleh karena itu ada dialog 2 arah. Kan udah ngerti kalau 25 tahun, tinggal komunikasi, jangan lepas. Apalagi fitnah di akhir zaman kayak begini, jangan lepas. Tetap ya, bahkan mohon maaf, meskipun saya sama orang tua saya, bahkan sama ayah mertua saya, itu kadang-kadang tuh mungkin karena memang mereka memastikan, meskipun udah nikah, orang tua saya tuh kadang-kadang masih suka nanya, "Oh, sholat?" Tadi nggak salah. Masih nanya begitu, itu nggak menjadi sebuah yang salah. Ibu juga boleh nanya begitu sama anak yang udah nikah. Nah, kamu udah zakat, kamu udah bayar zakat, kamu sholat nggak tinggal kan? Kamu jangan lupa sholat loh. Nah itu kan boleh, sangat boleh dan sangat dianjurkan. Kenapa? Untuk menjaga 3 fondasi tadi. Caranya terserah. Ya, mau umur 25, mau umur 35, kita punya anak umur 40 tahun misalnya. Ini ada usia orang tua yang sudah punya anak 40 tahun. Apakah ngeliat anak yang 40 tahun dalam keadaan kesesatan dan kita diam aja? Enggak, karena kita sayang. Dasarnya anfusakum wa ahlikum nar. Apalagi umur 25 yang masih dia sedang mencoba mencari jati diri, kita jangan berjauhan dari mereka. Ya, tapi memang karena udah usia 25, sama seperti anak saya yang pertama 25, tapi kita sering diskusi. Dan orang tua nggak bisa egois. Kalau dia benar, kita harus membenarkan. Jangan kita malu. Kadang-kadang saya suka memberi pandangan. Saya suka minta pandangan sama anak saya yang 25 tahun. Anak saya pertama laki-laki. "Bang, ini gimana ya bang? Bukan masalah agama." Saya jujur, beliau juga agamanya juga alhamdulillah karena dia 6 tahun, jadi saya suka diskusi mengenai masalah ilmu. Tapi juga tentang kehidupan. "Bang, ini gimana ya bang? Mama mesti bagaimana ya?" Padahal dia 25 tahun. Kita menghargai dia. Ada diskusi. Yang benar kita ambil, yang nggak baik maka kita diskusikan dan kita musyawarahkan. Tetap anak sebagaimanapun harus kita pastikan dia pada agama yang tepat. Kita pantau, tetap harus kita pantau. Nggak mungkin lah kita kekang warna 25 udah kerja gitu ya, tapi kita pantau. Jangankan yang 25 menikah aja, kadang-kadang boleh kita tanya sesuatu. "Oh, puasa nggak sih hari ini?" Baik, kemudian balik kepada pertanyaan pertama. Jamaah sekalian, ketika saya nggak tahu istilahnya apa, tapi ketika sperma berarti ya. Ini mohon maaf ya, sel telur, mohon maaf ya, baik, mohon maaf ya, sel telur diambil
ketika sebelum menikah, ini masuk dalam ranah hukum, diambil itu boleh-boleh saja. Yang menjadi permasalahan ketika digabungkan dengan spermanya, ininya, dibuahinya, itu yang menjadi masalah. Kalau mau diambil karena lagi subur ya nggak ada masalah, karena nggak ada interaksi, nggak ada perjumpaan, dan memang harus dalam kondisi menikah. Ketika udah menikah, nah pertanyaan kedua, mohon maaf ibu, sperma itu diambilnya kapan? Ketika diambilnya sudah menikah. Syaratnya nih kayak bayi tabung gitu ya. Orang kalau bayi tabung ada syaratnya dalam Islam. Boleh nggak bayi tabung? Boleh. Dengan syarat satu, suami sendiri. Yang kedua, mohon maaf, ketika klimaksnya seorang suami itu dengan istrinya. Nggak boleh sendiri. Bu, lagi membayangkan. Kalau ini kan sifatnya memang direncanakan ya, bayi tabung boleh nggak apa-apa, cuma ketika diambil spermanya berapa ratus ribu gitu ya. Nah, dipilih yang terbaik. Ini syaratnya dua, memang punya suaminya sendiri, cuma cara penyatuannya di luar, ditabung ya, itu nggak ada masalah. Ini suaminya, ini istrinya. Dan yang kedua, mohon maaf nih, ketika sperma itu keluar, ya, kan klimaksnya itu harus dengan istrinya. Iya, biasanya diberi kesempatan sendirian. Entah dia ngapain tiba-tiba. Dalam Islam itu menjadi sebuah hukum yang saya pelajari. Ada ulama yang menyampaikan, Imam Syafi'i sangat-sangat berhati-hati bahwa keluar dengan bantuan, bukan bantuan siapapun, dengan bantuan tayangan, tapi bantuan pasangan. Itu yang diperbolehkan. Kalau ada ulama lain yang mungkin memperbolehkan, wallahu a'lam, itu kejahilan saya. Tapi yang saya pahami, ketika mau melakukan bayi tabung, spermanya mau diambil, maka dia sudah menjadi statusnya sebagai seorang suami. Dan ketika keluarnya, dia pun juga harus bersama dengan istrinya. Ya, caranya saya nggak perlu jelasin di sini. Pasti masih udah pada pinter, gitu. Ya, karena saya pernah nanya langsung sama guru fikih saya. Guru fikih saya itu juga proses bayi tabung. Dan kemudian ketika untuk melakukan pengambilan sel sperma itu nggak mau sendiri. Umumnya memang diletakkan sendiri ya Pak, Bapak sendiri ya Pak. Pokoknya tetap simpan sini ya Pak, gitu ya. Tapi apa yang dilakukan? Dia izin, saya nggak tahu apa dia mau pulang atau bagaimana gitu. Pokoknya intinya bantuan dia bersama dengan istrinya. Ketika kalau sperma atau segala macam kemudian digabungkan, nah itu dalam keadaan sudah bersuami istri. Nah kalau pertanyaan tadi belum menikah, istrinya karena mungkin dalam keadaan subur boleh-boleh saja, tapi diambil sperma dan dibuahinya itu harus ketika sudah dalam keadaan status suami. Ya karena kan memang kondisi yang penting pembuahannya itu. Mudah-mudahan saya nggak khilaf ya. Kalau benar dari Allah, kalaupun salah kejahilan saya. Tapi itu yang saya pahami, yang saya pelajari sampai sekarang. Baik, yang kedua terkait dengan apa tadi Bu? Oh, asli ya. Jamaah sekalian, kan yang namanya kita tidak sekarang nih, kita nggak bisa melahirkan, tapi tiba-tiba kita adopsi anak. Ya, kemudian nih anak kita kasih susuan, kira-kira keluar nggak? Nggak akan keluar. Dan syarat seseorang menjadi anak susu, ya, itu ketika dia menyusu 3 kali susuan, dengan setiap susuan kenyang sendiri. Jadi nih anak nih kita adopsi. Kebetulan kita juga misalnya punya anak juga gitu ya, jadi punya susu lah, masih ada asinya, kemudian kita susuin
Ya, persusuan jadinya ya. Yang ini kandung, yang ini perlu kita adopsi supaya dia menjadi saudara persusuan dan dia nggak batal sama kita susuin karena kebetulan kita punya ASI. Nah, ketika kita ASI jangan ditarik, biarkan sampai dia kenyang, sampai dia lepas sendiri, hitung 1. Kemudian berikutnya lagi yang kedua, begitu nyusu lagi, hitung sampai kenyang, hitung 2 sampai 3. Disitulah baru dia merasa kenyang dengan sendirinya dan saudara kandung, anak kandung kita bisa menjadi saudara persusuan. Kenapa? Karena disusunya nggak dipaksa, berhentinya nggak dipaksa, tapi memang itulah prinsip. 3 kali dengan kondisi kenyang, nggak kita tarik. Kan bisa kan disusuin sampai dia tarik sendiri, itu hitung sekali. Atau misalnya dalam satu waktu, ya nggak mau dilepas. Enggak, gini, tidak harus dalam berhari-hari, ya. Kalau nggak dilepas repot juga nih. Gitu. Hah? Lama, iya lama nggak apa-apa. Jadi ketika lama ditunya mungkin sampai misalnya selama-lamanya berapa sih bu anak mungkin sampai tidur kan? Lepas hitung 1. Dia sadar lagi, dia minum lagi dalam satu waktu yang bersamaan, hitung 2. Jadi nggak harus berhari-hari. Ketika waktu yang sama, kemudian dia lepas, tidak kita lepas ya. Kemudian hitung 1. Kemudian dia minum lagi di waktu yang sama. Nah itu dihitung 3 kali maka aman. Jadi tidak harus berhari-hari, tapi lepasannya itu yang tidak kita paksa. Maka itu menjadi anak susuan kita. Kalau nasab, ketika dia udah meminum air susu kita, kebetulan emang kita juga punya stok nih, bu, punya stok nggak? Misalnya karena kita baru melahirkan, kita pengen juga anak saudara kita adopsi deh, gitu. Maka kita punya air susu, kemudian kita susuin, maka kan dia menjadi anak susu kita, adopsinya aman. Jadi sama kita nggak batal, anaknya perempuan aman kita nggak batal. Anak laki-laki, ketika si anak laki-laki udah balik nggak batal sama kita karena mendapatkan 3 kali susuan kenyang. Tapi kalau misalnya yang masalah kita ngadopsi, kita nggak punya ASI. Kan kita paksa juga nggak bisa karena syaratnya 3 kali susuan lepas gitu ya. Nah ini kan kita mau ngadopsi emang kita nggak punya anak, kita adopsi lah. Maka nah ini yang jadi masalah. Ketika kita mengadopsi memang tidak kena air susu kita. Kalau dia laki-laki, ketika dia sudah balik batal sama kita. Tapi kan ustazah dia anak karena nggak kena ASI kita, anak adopsi, kecuali anak sambung dari suami misalnya. Itu ada soal tuh. Ini berkasus nih. Kalau anak adopsi emang bukan anak kita, emang bukan anak bapaknya, emang bukan anak suami. Anak adopsi. Dia induksi laktasinya sehingga ASInya keluar. Nah, dipancing. Nah, pancingan itu sebab apa? Kalau memang dia bisa, ya mungkin wallahu alam dari sisi medis saya nggak tahu tuh. Kalau memang bisa keluar berarti memang dari diri dia. Ya, tapi pertanyaannya, sudahkah memenuhi 3 kali kenyang tadi? Kan kadang-kadang kalau dipancing mungkin nggak sampai bikin 3 kali kenyang gitu. Sekedar keluar kolostrumnya aja atau sekedar ada gitu. Maka itu nggak cukup. Yang cukup adalah 3 kali susuan kenyang yang tidak ditarik oleh kita, tapi dia melepaskan sendiri. Tapi secara metode dia bapaknya kan dia lebih semua. Kalau anak perempuan, kalau kasusnya nggak dapat susu kenyang, maka dia tetap nyambung kepada ayah kandungnya. Ya, dan ketika seanak perempuan itu nanti mau menikah, walinya nggak bisa ayah angkatnya, harus cari ayah kandung, harus cari paman, harus cari saudara kandung. Anak adopsi, ya itu tadi perbedaannya, dapat air susu, dapat susu nggak dari kita gitu. Kalau dapat susu berarti kan anak sesusu, saudara sesusu. Anak sesusu kan ada kan, saudara sesusu juga ada, ya. Dan nasabnya nyambung, kenapa? Karena sudah mendapatkan tadi itu ya. Cukup, alhamdulillah.